pulang bang. Mau pulang? Pulang kemana? Emang punya rumah? Ya kan? Nggak punya rumah kan? Aku mau pulang. Jimatnya banyak kan? Asal mau ambil. Di mana ini? Banyak. Di mana kan? Di Pangandaran sana. Nggak lama kemarin aku itu kedatangan salah satu manusia. Itu wujudnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misteri. Kali ini akan menayangkan video kelanjutan dari sahabat kita atau tamu dari Mas Yanto, yaitu Pak Wuhan. Gimana kelanjutannya? Yuk simak terus videonya. Kenal dengan saya? Nggak kenal. Sampai dari mana? Barat? Iya. Udah lama mengikuti anak ini? Udah. Siapa yang memerintahkan? Nggak ada. Murni dari dirimu sendiri. Yakin? Tanpa mandat apapun? Bisa membuktikan? Kuasai dulu anak ini secara total. Kenapa? 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 Allah. 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 Ikuti terus gerakannya, ikutin. Biar lebih enak ngobrolnya. Allah. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Bisa jawab salammu? Bisa duduk yang baik? Duduk. Duduk yang baik. Duduk dengan baik. Kita ngobrol. Ayo, duduk dengan baik. Duduk dengan baik. Ayo. Robi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sakit. Aduh. Sakit bang, tangan bang. Aduh bang. Allah. Aduh. Aduh sakit bang. Aduh sakit. La haula wala quwwata illa billah. Aduh bang, sakit bang. Aduh bang, sakit bang. Bisa kita ngobrol dengan enak. Aduh bang. Aduh bang, sakit bang. Bisa ngobrol dengan enak? Kenapa? Apa mau dipisahkan dari anak? Mau kepisahkan dari anak? Iya. Bener mau? Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah. Aduh, tolong di, aduh, tolong di tangan gua di, nggak bisa gerak di, aduh mas dia, aduh. Aduh deh, tolong di tangan gue di, aduh. Aduh, capek di. Insya Allah. Oh. Diapain cucu gua ini? Cucunya kak? Iya. Kakek siapa namanya? Boleh kenalan kak? Kak, boleh kenalan? Kenapa kak? Emang nggak cucunya? Aku bukan cucunya. Bukan. Bukan. Kalau Wuhan ini cucunya? Kakek sayang sama Wuhan. Harapan dan tujuan kakek seperti apa sih untuk ke Wuhan ini? Biar hidup baik. Hidup jadi anak baik. Dia pengen jadi syekh. Cocoknya jadi apa dia kak? Jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Mungkin ada amanah-amanah yang mau disampaikan ke cucunya. Selama ini kan kakek belum pernah bisa komunikasi secara langsung. Ya lantaran dengan kami mungkin bisa menyampaikan apa yang jadi harapan dan tujuan kakek ke Wuhan ini. Hidup baik aja. Hidup baik aja. Kakek ini keturunan Betawi apa Banten? Betawi apa Banten kak? Kalau boleh tahu kakek siapa namanya? Cucu gua, Wan. Ini cucu gua. Ini cucu kakek. Yang mendampingi dia berapa kayak sekarang? Banyak. Itu semua atas perintah mandat kakek semua.
Enggak. Dari luaran juga. Dari hasil dia lelaku juga. Usaha Pak. Usaha. Dia usaha. Dia kan penasaran dengan keberadaan sampean dan yang lain itu. Dia pengen tahu kebenarannya seperti apa. Berarti intinya benar ini dari keturunan sampean. Terus dia sering merasakan sakit, pegel, Biasa. biasa ya, digembleng. Nah terus supaya dia kuat apa yang harus dilakukan? Nggak. Kok nggak ada kayak selamanya dong seperti ini? Nggak kasihan. Buat ketahanan tubuh. Daya tahan tubuh. Nah kok suara itu menandakan apa? Apakah nggak bisa dikembangkan lagi? Seperti ini. Nanti tiba saatnya akan mengalir sendiri. Kesadaran diri. Kesadaran dia sendiri. Adakah amanah untuk dia? Nggak ada. Nggak ada. Nah sampean kok udah percaya beneran? Udah kuat ya. Udah kuat, udah mulai mampu. Tanpa diparingi lelaku. Dia kan kepengen bisa mengendalikan rasa-rasa yang ada di dia. Apa yang jadi saran kakek? Nggak ada. Nggak ada. Biar dia mandiri. Biar berusaha sendiri. Butuhkah dia seorang pembimbing mungkin yang untuk mengarahkan untuk kebaikan? Iya. Kira-kira orang mana tuh? Kasih bocoran nggak ya? Suruh nyari sendiri. Ini kakek apa kulit gini. Gitu kayak. Tambahan keturunan Jawa juga lah, iya kan? Bukan. Bukan. Asli Jawa Barat. Tapi ngerti bahasa Jawa kan? Ngerti? Nggak tahu. Nah kakek pakai bahasa apa? Kakek? Dia penasaran dengan yang pocong yang sering nampak itu siapa? Cuman ikut Pak. Cuman ikut. Kecil? Nggak ada apa-apa. Nggak ada bapaknya, nggak kakek. Sekali kepret mental. Tapi kok ngikut pulang ya kan? Kok nggak dikepret sama? Cuman iseng. Cuman iseng. Bisa. Kan kasihan anaknya kan? Iya. Banyak. Banyak nunggu dia. Banyak berarti. Semua berharap dia untuk menjadi orang baik. Berarti habis dari ini jadi ustadz ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Nggak ada turunan. Oh, kok nggak ada? Kan keturunan kita seorang. Jagoan Pak. Oh, Jawara berarti. Jawara Banten. Bukan. Jawara mana? Pakidulan. Mana? Pakidulan. Oh, Pakidulan. Pangandaran. Itu seorang Jawara. Bakatnya apa kan? Tukang suwo. Tukang apa? Ya kan? Tukang apa? Masuk bujan-bujan. Kayak paulit aja ngobrol kok. Sampean kenal aku kayak? Saya kenal. Masa nggak kenal?
Salaman kan? Ben kenal. Nah, melihat ini mulu. Ayo salaman kan? Ayo. Alaman itu kawan ya kok. Alaman. Ayo. Kita jabat tangan. Ayo toh. Ada apa-apanya. Hebat tuh. Karena nggak punya apa-apa kan? Gak ada apa-apanya. Ya emang nggak ada apa-apanya apa? Mau pulang bang. Mau pulang? Pulang kemana? Emang punya rumah? Ya kan? Nggak punya rumah kan? Aku mau pulang. Jimatnya banyak kan? Asal mau ambil. Di mana ini? Banyak. Di mana kan? Di Pangandaran sana. Nggak lama kemarin aku itu kedatangan salah satu manusia. Itu wujudnya manusia ya. Kenal dengan dia dari Kulon. Aduh. Capek. Capek. Gak enak ya? Gak enak. Kenapa? Gak enak. Enggak enak. Aduh, lemes. Gimana masih kurang bukti apa? Udah cukup dengan semua itu? Ya kalau masalah bukti mah kalau yang ada di badan sih ya mungkin dengan ngerasain lemes kayak kita kayak orang di bawah alam sadar tapi dibilang sadar dibilang enggak ya ada lah. Istilahnya gue percaya bahwa di alam sana itu masih ada alam. Cuman capeknya ini badannya capek. Terjadinya capek ini karena masih ada benturan, jadi penerimaan itu masih perlu di benteng-benteng badan sampai itu masih perlu dibangun di situ. Insya Allah nanti kalau emang sudah menemukan titik dalam arti untuk menemukan benteng diri, nggak akan seperti ini. Dan nggak selalu buyut untuk masuk seperti itu, nggak selalu. Ini karena diminta untuk supaya kita tahu penjelasannya seperti apa untuk kebenarannya itu. Sekarang kembali lagi ke sampean, gimana ke depannya. Beliau juga nggak mau ngasih saran. Intinya sampai disuruh mandiri gitu. Disuruh memilah dan memilih. Memang bagusnya seperti itu.
Jadi di situ biar nggak bergantung, sampai nyungsep ke kot pun nggak akan ditolongin. Selama itu belum fatal banget. Ya cuman pengen buktiin aja bener apa enggak kan, bahwa dia ternyata ya gue udah buktiin ketika orang ada di alam sadar ini ngendaliin tubuh aja susah, nggak mampu, yang ada mau digerakinnya itu secara spontan ya gue ya mungkin ya pembuktiannya itu cukup bukti lah kalau bahwa kita itu selain ada di alam sadar, di bawah alam sadar pun kita masih bisa ada yang mengendalikan. Berarti intinya yang ada di badan kita itu masih bisa dikendalikan sama orang. Nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu seperti apa lah, intinya sih seperti itu. Yang hari ini yang gue dapetin pelajaran itu sih ya. Jadi intinya hidup itu tidak sendiri. Hidup nggak sendiri, punya pendamping. Cuman masalah pendampingnya siapa tergantung kita yang bisa meyakinkan. Kembali lagi ke dalam diri kita semua itu. Itu sih pelajaran hari ini ya itu. Ya kalau gua kan sekedar pengen sharing aja bang, istilahnya pengen tahu apa sih dan bagaimana gitu. Karena yang pernah gue lakuin saat dulu di kampung ya yang ada ya mendem. Dalam arti mendem Ya nggak ke arah lah. Karena kan tujuannya itu dulu itu kan istilahnya cuman mau pengen ponakan itu kan punya istilahnya punya apa ya, apa kakak itu punya hajat di situ ada kuda lumping. Gue cuma mau nyoba bisa nggak mendem, ternyata ya hasilnya nggak sesuai apa yang diharapkan, yang ada ngamuk lah. Di situ Nah sekarang nih gue buktiin bahwa ternyata ya kalau enggak ngandung yang negatif, hasilnya ya mau ini itu lemah gemulai, istilahnya nggak punya daya, nggak ngamuk, biasa aja. Cuman ya mungkin karena nggak ngerti lah ya, kita itu kayak ada yang gerakin tangan kayak gitu. Memetik pengalaman yang sudah terjadi ya. Satu contoh waktu itu sampean pengen istilah kata menunjukkan seperti halnya kuda lumping itu kan. Pengen seolah-olah pengen seperti itu. Karena percaya atau tidak, namanya manusia itu punya kasta yang berbeda. Begitu juga dengan pendamping. Kenapa waktu itu beliau istilah kata yang memasukkan bukan malah kudanya yang masuk, tapi yang menunggangi kuda yang masuk di situ. Ya itu saking penasarannya aja. Ya kita kalau orang penasaran pasti nyoba. Kalau orang nyoba berarti udah punya pengalaman. Ya sekarang yang gua petik ya ketika masuk di alam sadar nggak enak banget, badan lemes. Badan kayak ada yang ngedaliin, itu aja sih. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu. Masalah gua ada yang nunggu atau itu wallahu alam, itu aja sih. Ya intinya dalam kehidupan itu negatif atau positif kita sendiri yang memunculkan. Makanya marilah kita bersama-sama membuang, dalam arti yang dinamakan pihak ketiga di sini. Jadi
kesalahan atau kebenaran yang kita itu murni dari kita. Karena di dalam hidup ini kan tak bertuai, siapa menanam dia akan memanen. Entah itu orang berilmu, orang awam pun semua sama. Jadi selamat dan tidaknya itu tergantung kita sendiri. Bukan karena kita punya pendamping yang hebat ya. Kalau salah tetap salah. Benar sih. Emang ya saling menyadari aja sih sebenarnya. Yang ada di badan kita apa, belum tentu juga orang lain bisa nerima. Ya cukup membuktikan lah. Dia bawa alam sadar itu nggak enak banget. Menurut gue sih. Karena yang tadinya logika dibikin nggak logika. Badan pada sakit. Sakit. Sampai minta tolong nggak Wadi, tolong. Nggak enak. Janganlah, menurut gue janganlah. Cukup. Ya, memperkuat diri sendiri aja lah. Membentengi diri kita. Itu sih pengalaman gue sih ya nggak banget dah udah. Mendingan ya udah. Apa yang ada di badan kita ya kita syukuri, kita gembleng sendiri. Ya percuma kalau kita cari guru juga, kalau gurunya sesat sama aja. Jadi gini, masalah dalam kata hal sesat atau tidak kembali lagi kepada kita. Ya sih. Jadi setiap sisi manusia itu pasti ada dua sisi. Bahasanya ada kebaikannya, ada juga pula keburukannya. Nah, tergantung seperti tadi yang saya bicarakan kan, mana yang kita petik. Karena di dunia ini nggak ada manusia sempurna yang hidupnya selalu baik dan nggak pernah salah, itu nggak ada. Karena manusia bukan malaikat kan gitu. Dan manusia juga nggak selamanya berbuat jahat, buruk, karena manusia bukan setan. Jadi intinya kita memetik dari itulah yang dimaksud katakan guru. Sebenarnya kalau kata guru, semua makhluk yang ada di dunia ini bisa kita jadikan guru. Yaitu guru negatif maupun positif. Dan masalah sesat dan tidaknya kembali lagi ke diri kita sendiri. Yang dikatakan ilmu itu nggak ada yang hitam kok. Yang menghitam putihkan itu yang mempunyai ilmu. Ya kan? Seperti halnya celurit. Celurit itu kalau dipegang perampok pasti untuk merampok. Ya kan? Tapi kalau celurit itu dipegang orang yang ngerti, hanya dibuat pajangan. Benar. Nah. Jadi ya. Ini kembali ke masing-masing. Ya, Wardi bisanya senyum doang lah. Payah nih. Gua lemes aja nggak bisa ngebantu. Payah. Kita bisa memetik dari pengalaman yang sudah terjadi kita amin. kali ini dan ke depannya kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin amin. Itulah cerita dari beliaunya Pak Wuhan atau dari tamu spesial Mas Yanto. Terima kasih bagi yang sudah menonton channel Cerita Misteri. Yang belum subscribe dan juga like, silahkan subscribe, like, dan juga komen-komen di bawah kolom komentar. Cerita adalah masa lalu, masa depan adalah misteri. Simak terus Cerita Misteri.